Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel, teman-teman. Dan seperti biasa, teman-teman, kita akan kembali melakukan analisa market dengan koin yang sudah Anda request semuanya, teman-teman. Ya, dan sebelum saya masuk ke dalam pembahasan analisa koinnya, teman-teman, saya mau infoin kita bakal akan melakukan live streaming untuk analisa teknikal secara online, teman-teman, tentunya. Dan melalui YouTube, teman-teman. Jadi, buat Anda yang belum subscribe YouTube kita, silahkan subscribe dulu. Dan juga feel free untuk bergabung di dalam grup Telegramnya kita. Karena di dalam situ nanti kita bakal update jadwal untuk kita melakukan live streaming. Dan juga kita bakal update tentang trading yang kita lakukan. Jadi, feel free buat Anda bergabung di dalam grup Telegramnya kita. Oke, kita nggak usah lama-lama. Jadi, ini adalah salah satu request dari yang ada di komentar di video sebelumnya. Tapi ini requestnya ada dua nih. Nah, kebetulan kita nggak bisa bikin langsung dua karena terlalu banyak analisa. Dan di thumbnail kita kan hanya satu signal kita berikan. Jadi ya kita coba analisa satu dulu. Yang satunya lagi nanti kita akan bikin lagi, teman-teman. Ya, jadi ada dua, yaitu Zebro dan satu lagi adalah koin God. Tapi yang akan kita bikin analisa kali ini adalah koin Zerebro. Ya. Nah, Zerebro ini waktu itu sudah pernah di request waktu kita live streaming hari, lupa saya harinya, tanggal berapa juga saya lupa ya. Tapi waktu itu pernah ada request dari Anda tentang koin ini, ya. Dan waktu saya buka chatnya, ternyata saya punya analisa sebelumnya masih ada di situ. Jadi nanti kita akan lanjut untuk membahas tentang koin ini, ya. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang koinnya, saya pengen bawa Anda untuk melihat video yang satu ini. Silahkan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul, jadi ini adalah chart dari koin Zerebro dengan time frame 1 day, dan di sini saya menggunakan MACD sebagai acuan dari pergerakan harga koinnya. Ya, dan seperti Anda lihat, ini sudah pernah kita analisa sebelumnya, kebetulan chartnya juga tidak hilang, ya kan, analisa sebelumnya tidak hilang, jadi nanti kita lanjut untuk melakukan analisa yang serupa teman-teman, ya. Cuma sebelum saya masuk ke bagian analisa teknikalnya, ini saya mau infoin dulu, kita kan ada
Jadi di dalam setiap video penilaian kita ini kita selalu ada scoring ya. Dan saya sudah mempersiapkan juga ini adalah tabel scoring, cuman mungkin teman-teman nggak bisa lihat karena berbeda recordnya. Yang record saya record khusus di bagian browser aja ya. Jadi saya udah mempersiapkan review untuk scoring teman-teman untuk koin yang kita akan bahas yaitu koin Cerebro. Ada 5 poin. Yang pertama adalah tentang market cap, volume 24 jamnya, terus kemudian volume dan market, ya volume dibagi dengan market, lalu kemudian supply, dan terakhir adalah analisa teknikal untuk long term-nya, atau kita pakai time frame daily-nya, ya. Nah, sekarang saya akan bawa teman-teman, kita akan melihat dulu dari sisi fundamental coin ini, karena kita akan cari tahu dari market cap, volume, dan sebagainya, ya. Oke, ini adalah market cap dari, ini adalah coin market cap, dan kita sekarang sedang membuka Cerebro, teman-teman ya. Cerebro ini peringkatnya sekarang berada di 631 dengan harga perdagangan 0,03908 dan ini turun 3,96% dari hari kemarin ya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan sih mayoritas koin sih memang pada turun, teman-teman ya. Tapi mulai recover ya, sudah mulai recovering balik, teman-teman ya. Oke, dari sisi market cap 39 juta dolar ya, 39,08 juta dolar, dan ini jauh banget di bawah standarnya kita yaitu minimal 1 billion, teman-teman, kalau kita pengen aman ya. Jadi untuk koin yang market cap-nya serendah ini punya probabilitas resiko, bukan probabilitas, tapi ini resikonya memang sangat tinggi, teman-teman, karena koin dengan market cap yang rendah seperti ini akan menjadi koin yang bisa digoreng-goreng oleh mereka yang punya banyak duit atau kita sebut istilahnya bandar ya. Jadi koin yang market cap-nya tidak besar itu gampang digoreng, teman-teman ya. Karena gampang digoreng, dia juga cepat pump tapi cepat dump juga ya. Nah, memang sih di balik itu memang ada opportunity yang sangat besar banget dari market cap yang rendah, teman-teman ya. Karena kalau kita masuk, dia pump tinggi banget, itu bisa ratusan bahkan sampai ribuan %. Tapi kan resikonya ya, again dalam semua hal kita trading investasi bukan profit yang kita utamakan, tapi resiko yang utama dulu ya. Jadi kita sudah mentakar resikonya kita, kalau sudah kita takar resikonya, baru kita bicara tentang profitnya. Nah, dalam hal Cerebro ini resikonya termasuk sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman misalkan mau masuk beli koin ini, berarti teman-teman sudah bersiap itu uang yang teman-teman masukin bersiap hilang. Ya, artinya memang ini uang yang siap Anda resikokan tinggi, teman-teman. Ya, jadi market cap kecil banget, dan ya, untuk market cap saya nggak bisa kasih scoring besar ya. Mungkin saya kasih sekitar, kalau kasih 5, kasihan juga ya. 10 deh, 10 dari 100 untuk scoring dari market cap, teman-teman, di koin Cerebro ya. Kita tulis dulu ya. Oh iya, tadi saya belum tulis peringkatnya ya. 631 dari sisi peringkat ya. Untuk scoring dari market cap saya kasih scoring 10 dari 100 ya. Rendah ya, karena market cap-nya tidak sesuai banget, teman-teman ya. Jauh banget dari yang kita sarankan. Oke. Untuk volumenya juga hanya 11,47 juta dolar, teman-teman ya, atau sekitar cuma 11%-an dari yang kita suggest, yaitu di minimal di 100 juta dolar ya. Jadi volume 24 jamnya ini 11,45 juta dolar, teman-teman ya. Artinya memang secara volume juga ya tidak besar-besar amat, dan ya again kembali ya, kalau misalkan volume dan market cap-nya nggak besar-besar amat, ya ini koin di pumping dumping itu enak ya. Memang kalau bandar masuk itu memang enak banget kalau di pumping dumping, tapi ya itu resikonya justru di situ ya. Hati-hati kena pump dump scam, teman-teman ya, atau istilahnya digoreng-goreng lah ya. Oke, untuk volume karena dia juga di bawah standar banget, hanya sekitar 11% dari target yang standarnya kita ini, tetapi ini itu 100 juta dolar, maka kita juga kasih nilai yang sama persis, yaitu sekitar 11% ya. Jadi 11 poin dari 100 poin untuk volumenya ya. Oke, sekarang next kita lanjut, yaitu dari sisi volume dibagi dengan market cap-nya. Nah, karena ini juga sama-sama kecil ya, nggak gede banget, tapi secara volume market cap sih memang agak lumayan lah dibandingkan ada beberapa koin yang kita analisa market cap yang gede, volumenya justru tidak terlalu gede ya. Artinya koinnya dipakai buat tradingnya nggak terlalu banyak, teman-teman ya. Kalau ini masih di angka 29,16%. Jadi dari sisi scoring kita kasih angka yang sama, yaitu sekitar 29% ya.
Dari sisi scoring untuk volume dibagi dengan market cap, kita kasih angka 29 dari 100 ya, karena kita ikutin ya persentasenya. Nah, terakhir adalah dari sisi supply, teman-teman ya. Kita lihat supply-nya. Ya, pertama kita lihat maksimal supply koin Cerebro itu adalah 1 billion koin ya. Lalu kemudian total supply-nya ada 999,95 dan circulating supply-nya juga sama, ada 999,95 koin Cerebro. Nah, dari sisi supply dia bagus nih, teman-teman. Karena dari sisi supply, koin ini sudah maksimal ya. Terus yang sudah sudah dikeluarkan dari blockchain atau kita sudah di mining lah bahasanya ya, itu juga sudah hampir 100%, tinggal 0,05 ya. Dan yang beredar juga sama, teman-teman ya. Yang beredar juga angkanya sama persis dengan yang di bagian totalnya. Jadi di bagian total ini koin sangat bagus ya. Jadi bagian total. Bagian supply ini koin sangat bagus, dan karena dia bagus di situ, kita bisa kasih nilai tinggi untuk di supply-nya, teman-teman. Jadi supply saya akan kasih angka di 99 poin dari 100 poin karena total dengan circulating-nya 99, teman-teman ya. Oke, dari sisi supply dia cukup oke, jadi kita kasih angka di 99 dari 100, teman-teman ya. Nah, kita lihat secara keseluruhan yang lain lagi, teman-teman ya. Nih, misalkan kita lihat dari harga tertingginya, itu dia minus 95,03%. Jadi ini koin sempat naik tinggi banget itu di 5 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari, ya tanggal 2 itu di 0,78, sekarang 0,039. Jadi kalau ditanya ini koin bisa naik kembali ke all time high-nya, ya misal kembali ke all time high-nya, maka koin ini berpotensi memberikan profit ribuan persen, teman-teman. Ya, kalau balik ke all time high-nya. Nah, ada all time low-nya sih, ya udah profit banyak banget ya. 86.949. 86.949%, teman-teman, dari all time low-nya. Dan itu 7 bulan yang lalu. Ya, jadi kalau teman-teman kebetulan beli koin ini pada saat dia masih pre-sale, ya, atau bahasa kita tuh pada saat dia masih baru muncul ya, teman-teman beli, ya ini jackpot, teman-teman, koin seperti ini, ya. Oke, kita lihat dari yield dan sebagainya, ada nggak ya yang penting ya? Nah, untuk koinnya ini di liquidity score-nya lumayan di bagian Raydium, teman-teman. Jadi di Essential Raydium dia lumayan. Di Bitget nggak terlalu gimana-gimana, di 398, karena paling tinggi 1000, teman-teman. Maxi juga yang kita pakai ya buat analisa itu juga di 408. Jadi secara liquidity itu dia di situ angkanya sih masih lebih better daripada yang lain-lain ya. Terus untuk confidence-nya, nah di Get.io ini agak low nih ya, karena cuma 48, sisanya high, teman-teman ya. Oke, untuk ininya nggak ada penjelasan ya. Alokasi koinnya nggak ada penjelasan, teman-teman ya. Nah, Cerebro ini apa sih ya, teman-teman? Jadi ini adalah autonomous AI system craft to create ya, distribute and analyze content across decentralized and social platform. Jadi sepertinya juga bukan termasuk dari Memcoin. Tapi nggak tahu, kita nanti lihat di bagian CoinGecko, teman-teman ya. Coba sekarang ada lagi nggak yang penting dari sini? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Saya akan ke CoinGecko. Kita akan lihat dari CoinGecko dia ada di chain apa ya. Sebentar, kita cek dulu. Ya. Nah, white paper-nya juga bisa dibaca di sini ya. Lalu kemudian, nah dia ada di Solana Ecosystem. Oh, ternyata di kategori meme. Ya, dia termasuk meme coin ya, teman-teman ya. Oke, chain-nya ada di Solana ya. Jadi di ekosistemnya Solana dan dia termasuk meme, termasuk AI meme ya, Palm Farm ekosistem, lalu Binance Alpha Spotlight ya. Jadi ya intinya kategori meme lah, meme AI, teman-teman ya. Untuk penjelasannya teman-teman bisa baca di sini ya. Ini ada holder ya. Oh, holder sih nggak terlalu ini ya. Kita pengen tahu tokenisasinya, teman-teman ya, tapi nggak ada penjelasannya ya. Ya intinya sih untuk koin Cerebro ini teman-teman bisa baca di sini apa kelebihannya, uniknya apa, terus kemudian bisa dipakai buat apa dan di mana beli dan sebagainya ya. Dari koin Cerebro kurang lebih seperti itu, teman-teman, dari sisi fundamental analysis, teman-teman. Sekarang kita kembali ke chart. Nah, kali ini kita akan lakukan analisa kembali di bagian time frame daily-nya ya. Oke, kita menggunakan Maxi, teman-teman ya. Dan di sini seperti yang tadi dijelaskan, ini minus 90-an %.
harusnya berarti lebih rendah ya sebelumnya. Masih mungkin minus sampai 98% jangan-jangan sebelumnya. Ya, dari harga tertingginya di 0,79 ya. Dengan harga 0,038 kalau naik 1000% aja masih 0,3 teman-teman ya. Ke 0,79 itu hampir 2000% lebih ya. 2000-an mau 3000 ya. Kalau 0,3 ke 9 kan kurang lebih 3 kali lipat ya, berarti ya 2000-an% lah ya, 2500-an% kalau seandainya dia kembali ke harga all time high-nya teman-teman untuk koin Cerebro ini ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke koin ini sih saran saya mungkin jangan terlalu banyak ya. Gunakan uang yang memang Anda siap hilang, Anda masuk ke dalam koin ini ya, itu boleh. Tapi ingat ya, jangan sampai Anda masukin uang terlalu besar ya, karena koin ini market cap-nya rendah, teman-teman ya. Dari sisi pergerakan harga ya, kalau kita bicara time frame daily, memang koin ini punya potensi, teman-teman ya, karena di sini dia sudah berhasil tembus area strong di sini. Ini kan ada rejection sebelah sini nih ya. Dia sudah berhasil melewati area rejection ini dengan cukup baik dan ya, dia passing ya. Ini sebelumnya supply zone di sini ya. Dia berhasil tembus lewat, tapi memang di dump lagi ya, atau kita bilang dijual lagi, kencang banget di sini ya. Ini candle kencang banget ya. Tapi masih bertahan ya, masih bertahan di situ. Dan secara analisanya ini sekarang sudah masuk di area open posisi yang kita sebut itu sebagai area yang kedua ya, area entry kedua, dan dia berada di area entry kedua. Secara market sih ini opportunity untuk kita masuk posisi long, mengingat dia sudah berhasil melewati area supply, jadi posisi long ini tentu paling bagus ya, karena market structure-nya sudah berubah ya. Jadi posisi long tentu paling bagus dibandingkan posisi short ya, kalau kita lihat dari sisi market structure. Dan kita trade kan nggak boleh nggak boleh melawan dari market, teman-teman. Jadi kalau market ini trennya adalah tren naik, ya kita harus ikutin tren naiknya ya. Sebenarnya saya kemarin expect ya, waktu kita analisa ini market turun sampai sini dan harusnya sudah berhasil naik nih ya. Ini kan terakhir paling rendah ya, harusnya berhasil naik nih setelah ini nih. Tapi ini ada bantingan turun lagi, dan teman-teman lihat ya, di sini ada area ya, ini area demand ya, yang lumayan kuat loh sebenarnya teman-teman di sini ya. Ini karena ada dua area demand di sini. Ini atasnya saya hapus karena sudah berhasil lewat. Jadi dia sekarang berada di area demand dan ini berada di bawah ya, atau di area entry yang kedua. Nah, secara secara area entry ini bagus untuk masuk, teman-teman ya. Kalau secara area entry, karena ada 2 kali rejection di sebelah situ dan sekarang sedang berusaha untuk naik lagi ya. Memang ini sempat turun lagi ya sideways di sini, tapi ya ini berusaha untuk naik. Nah, jadi ada potensi untuk teman-teman masuk. Kalau misalkan dia melewati area demand ini, misalkan turun sampai 0,029, baru mungkin ya kita bisa bilang itu sudah tidak bagus untuk koin ini. Jadi kalau Anda mau trade di koin Cerebro, Anda mungkin mau invest di koin Cerebro, mungkin Anda bisa tetapin, karena ini meme coin yang market cap dan juga volumenya masih kecil ya, mungkin di sini bisa tetapin yang pakai sistem cut loss, teman-teman ya. Jadi kalau di bawah demand zone seperti ini ya, mungkin Anda kalau mau cut loss ya silakan ya, Anda bisa cut loss di sebelah situ ya. Oke. Apa lagi ya? Oke, dari analisa fundamentalnya tadi, dari market cap kurang begitu oke, volume juga kurang oke ya. Kalau volume dibagi dengan market cap itu sih masih lumayan kan, 29%-an. Terus kalau dari sisi supply yang saya suka, karena again dia hampir 100%, 99%, sekian ya. Lalu dari analisa time frame daily, ini juga masuk area untuk kita buy ya, dan mengikuti market structure sih ini oke banget untuk kita buy ya. Jadi kalau dari market structure, saya mungkin sebenarnya saya expect itu dia di sini udah naik sih, teman-teman. Expect di sini dia terbang terus ya. Harusnya kalau dia ngikutin itu, mungkin saya punya nilai agak tinggi ya, bisa sampai 90 dari 100. Tapi di sini saya mungkin hanya ngasih mungkin sekitar 65 dari 100 dari analisa teknikal time frame daily dengan potensi dia bisa naik, teman-teman ya. Oke, kita kasih scoring 65 dari 100 ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini untuk time frame daily, dan
mungkin di layar teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah tabel scoringnya, saya mungkin akan tampilkan ya. Jadi totalnya adalah 42,8. Masih di bawah 50 dan masih kategori high risk teman-teman koin ini ya. Jadi kalau teman-teman mau trade atau mau invest di koin Zerebro, ingat ini koin high risk teman-teman ya. Secara scoring juga tidak di atas 50. Artinya dari saya sendiri, saya udah kasih warning kalau teman-teman pengen beli koin ini. Tapi memang saya reminder juga kalau koin ini kalau misalkan dia terbang sih ya profitnya sih gila-gilaan. Jadi sebandinglah dengan resikonya teman-teman ya. Dan ingat ya, jangan gunakan terlalu banyak dana untuk masuk ke dalam koin ini. Ya, alokasikan aja berapa persen deh, misalkan di bawah 5% dari Anda punya total modal, atau mungkin cuma 1-2% ya. Jadi jangan terlalu banyak Anda alokasikan, kalau memang Anda mau masuk ke koin Zerebro ini ya. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam, dan ini akan menjadi time frame di mana saya akan memberikan Anda signal trading teman-teman untuk koin Zerebro ini ya. Oke, kita lihat ini hapus ya, karena ini sebelumnya ini kita hapus juga. Ya, kita lihat di time frame 1 jam ya. Nah, kalau time frame 1 jam ini kelihatan banget indikasinya turun ya. Kelihatan banget dia turun teman-teman ya. Tapi memang di sini ada perlawanan sebelah sini ya, makanya tadi kita bikin area demand sebelah sini ya. Tapi ini masih terus melawan turun ya. Secara pergerakan harga ini dia melawan turun teman-teman. Nah, kelihatan ya, dia melawan turun ya, dan ini juga masih belum begitu kuat ya, tapi di bawah ada area ini ya, lalu kemudian coba kita pakai ini dulu ya. Kita pakai ini dulu, kita lihat. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari pergerakan harganya, teman-teman ya, pergerakan harganya ini sebenarnya tren turun, tapi tidak lagi yang agak lumayan tajam ya. Dia itu sudah agak landai tren turunnya ya. Bahkan yang satu ini aja tidak berhasil lebih bawah ya, teman-teman lihat poinnya ya. Saya tunjukin ya lebih clear ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ini kan sebenarnya udah paling bawahnya nih. Ini kita bilang lower low lah ya. Lalu ini juga lower low ya. Tapi ini tidak lower low teman-teman yang satu ini ya, tidak lower low tapi juga tidak lower high. Masalahnya itu tidak bikin higher high ya. Ini masih lower high, ini masih lower high, ini masih bagus di posisi ini, masih bagus nih, masih sesuai ya. Kalau kita gunakan market structure-nya, saya ambil dari sini aja deh kalau gitu deh ya. Ini termasuk landai teman-teman ya, termasuk landai. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang ini udah lebih tinggi dari yang sebelumnya di sini ya. Jadi ini kita udah bisa mengambil sedikit kesimpulan, koin ini sudah mulai mau shifting lagi. Saya berharap ini market ini dia bisa pas area ini lebih tinggi dari ini, bahkan kalau bisa ini sekalian ya. Jadi dia pas lebih tinggi, baru turun lagi, baru naik lagi. Nah, kalau ini saya baru lebih confirm untuk teman-teman masuk trade ke dalam koin Zerebro ini ya. Kalau sekarang sih ada potensial dia bisa naik ya, tapi juga ada potensi bisa turun ya. Jadi secara potensial ini mungkin masih 50-50 dari saya teman-teman ya. Karena kita harus nunggu area yang harus dia lewatin itu area di sini nih. Ya, ini satu area ya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah di sini. Nah, intinya harus melewati 2 garis putih ini, ya seandainya saya bikin warnanya jadi kuning deh, misalkan. Nah, jadi harus lewatin 2 area ini nih. Kalau dia berhasil lewatin itu, maka yang terbentuk di atas sini, itu namanya higher high, teman-teman. Ya. Nah, higher high ini adalah indikasi market itu sudah membuat pergerakan tren naik, teman-teman. Ya. Dan ini bisa jadi sudah menjadi higher low di sebelah sini karena memang tidak lebih rendah dari sebelumnya. Ya, ingat ya. Di sini ada lower low ya, tapi di sini ngebentuknya higher low ya. Nah, ada lower low di sini. Kalau market mau terus menunjukkan dia tren turun, maka harusnya di bawah sini. Ya, harusnya dia turun di bawah sini, harusnya. Tapi tidak berhasil dibentuk, dia malah cuma sampai di sini. Nah, jadi ada potensi higher high yang bisa dibikin oleh koin Zerebro ini, teman-teman. Ya, cuman saya masih ragu, jujur. Saya masih ragu kalau dari pergerakan yang seperti ini. Ya, karena dia belum berhasil break ini, belum berhasil break ini. Ya, paling tidak dia harus berada di atas dari 0,042.
Itu yang diharapin kalau kita mau lihat tren naik dari koin Cerebro. Jadi saat ini kira-kira potensial paling besar itu ada di mana sih? Kalau dari saya masih separuh-separuh, cuman kalau dimaksa dikasih scoring, mungkin dipaksa dikasih persentase yang lebih besar, persentase lebih besar itu ada di bagian long posisi, mungkin dari saya 55%, untuk short posisinya itu mungkin 45%, teman-teman, ya. Tapi ya itu kalau dipaksakan, ya. Kalau misalkan kita bilang, jangan deh Pak, kalau kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya tidak memaksakan, maka persentase kemungkinan itu potensial itu 50-50 dari saya, ya. Artinya, lebih baik Anda nunggu terjadi tren naik baru kita masuk. Kalau sekarang, jangan dulu, teman-teman, ya. Mau masuk ke short juga nanggung masalahnya. Masalahnya dia ini udah bikin higher low di sini. Ya, jadi kita mau short juga, udah ada higher low di situ, ya. Repot nih, kalau misalkan ternyata dia benar-benar naik, bagaimana? Ya, kalau mau masuk posisi long, ini masih belum kuat banget. Ya, karena belum ada higher high yang terbentuk. Jadi, posisinya adalah waiting, ya. So, untuk signalnya, kita tidak memberikan signal buat Anda, karena saya tidak mau memaksakan kalau misalkan tidak ada signal yang bisa saya berikan buat Anda, teman-teman, ya. Tapi tinggal teman-teman lihat dari kisi-kisi yang saya berikan, ya. Ini ada dua area yang harus dia lewati, yang paling tingginya ada di 0,042. Kalau dia berhasil lewatin itu, maka higher high-nya terbentuk, dan teman-teman tinggal tunggu aja nanti market turun lagi, ya, tunggu market turun, lalu membentuk higher low di bawahnya lagi. Nah, baru kita entry higher low di sebelah situ. Ya, jadi kalau market berhasil naik, tinggal tunggu turunannya, lalu ada reverse dari situ, kita masuk, teman-teman. Ya, sesimpel itu ya. Jadi kalau nanti dapat kisi-kisi seperti itu, lalu kemudian terjadi seperti itu, ya udah teman-teman tinggal masuk di higher low yang kedua. Ini higher low yang pertama, ya, nanti tunggu higher low yang kedua. Nah, masuklah di higher yang kedua dengan posisi long, teman-teman. Karena itu confirm trend naik, teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk koin Cerebro, teman-teman. Ya, analisanya mungkin seperti itu. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah, teman-teman, untuk koinnya sendiri, ini termasuk high risk coin. Ya, saya kasih tahu ini high risk coin, karena market cap-nya rendah, volumenya juga rendah, ya, dan potensial untuk digoreng-goreng, teman-teman, ya, atau dimainkan, ya. Begitu ada yang punya duit lebih gede, hatam naik. Terus kalau naik, orang FOMO naik, dia jual, jadi jatuh, teman-teman, ya. Jadi ada potensi yang ke situ. Makanya ini termasuk high risk coin. Kalau mau masuk untuk dipaksakan masuk ke dalam koin ini, ya udah pakai modal sekecil-kecilnya, ya kalau bisa 1, 2, 3%, maksimal 5% untuk koin ini, ya. Jangan sampai Anda masukin semua modal Anda ke dalam koin ini, ya. Volume yang saya suka, teman-teman, ya, karena volumenya itu sudah keluar. Sorry, bukan volume, supply-nya. Volume supply-nya saya suka, karena secara supply dia sudah keluar semuanya. Artinya tidak lagi dipegang sama core timnya, terus kemudian tidak ada yang di-lock, tidak ada untrack, dan sebagainya. Ya, jadi secara supply, oke banget. Saya sangat oke dengan koin ini. Nah, untuk time frame analisa daily-nya, ini juga cukup bagus, karena dia sudah membuat pergerakan yang naik sebelumnya, sehingga menciptakan higher high yang baru, dan saat ini sedang berada di posisi higher low. Mudah-mudahan benar-benar higher low, dan teman-teman bisa masuk. Dan ini ada area demand, dan kalau market turun di bawah demand ini, sebaiknya kalau misalkan Anda udah beli koin ini, ya sebaiknya Anda cut loss saja, ya. Cut loss saja, biarin rugi, karena kalau dia turun di bawah demand ini sudah tidak bagus sama sekali, ya. Jadi termasuk high risk sekali, teman-teman. Ya, itu untuk teman-teman yang pengen invest, ya. Untuk yang pengen signal, ini nggak ada signal, karena saya sendiri masih belum begitu yakin, teman-teman, ya. Soalnya higher low kebentuk, tapi belum higher high. Jadi, belum kelihatan tren naiknya, tapi sudah ada ciri-ciri untuk menuju ke sana. Ya, dan sesuai dengan yang saya berikan analisa tadi di time frame 1 jam, teman-teman tinggal menunggu aja, menunggu higher high terjadi. Kalau higher high terjadi, teman-teman tinggal masuk di bagian higher low-nya. Oke, sesimpel itu. Dan saya rasa selesai, teman-teman, untuk video analisa kita kali ini di koin Cerebro. Dan kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silakan komen di bagian bawah video. Nanti kita akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan saya pamit, teman-teman, ya. Sampai jumpa lagi, kita akan ketemu lagi di koin yang berikutnya. Bye-bye semuanya.